Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Alfian akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial usaha tani pada tebu. Tebu merupakan tanaman tahunan yang cocok dibudidayakan pada wilayah tropis. Di Indonesia, batang tanaman tebu dimanfaatkan untuk industri pengelolaan gula pasir. Meskipun di beberapa negara lain, pemanfaatan tebu sudah berkembang menjadi alternatif bahan baku pembuatan bioetanol selain jagung dan singkong. Sentra penanaman tebu di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 65,21%, Jawa Tengah sebesar 21,99%, dan Lampung sebesar 5,13%. Usaha tani tebu di Indonesia sebagian besar diusahakan oleh rakyat dengan kontribusi perkebunan rakyat dari tahun 1980 hingga 2013. Rata-rata mencapai 63,5%. Sentra produksi tebu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 terdapat di Kabupaten Pati dengan produksi sebesar 67,2804 ton gula hablur atau 23,91% dari total produksi tebu di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi biaya total usaha tani tebu adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani tebu selama satu musim tanam dihitung dengan satuan rupiah. Di sini biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua yaitu penerimaan usaha tani tebu merupakan seluruh pemasukan dari hasil penjualan tebu, sehingga penerimaan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah hasil produksi atau hasil panen dalam satu musim tanam dengan harga jual, dihitung dengan satuan rupiah. Di sini penerimaan total sama dengan jumlah hasil panen dikali harga jual. Selanjutnya yaitu pendapatan usaha tani tebu merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dalam satu musim tanam dengan biaya total yang dikeluarkan untuk usaha tani tebu. Untuk rumusnya, pendapatan sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha tani ditinjau dari dua hal, yaitu penerimaan atau R dan biaya atau cost rasio, dan BEP dengan rumus sebagai berikut. R dikurangi C rasio sama dengan R per C. Adapun kriteria kelayakan usaha untuk penerimaan cost rasio meliputi 1. RC rasio lebih kecil dibandingkan 1. Usaha tani tebu ini tidak layak untuk diusahakan. Yang kedua, ada RC rasio sama dengan 1. Usaha tani mencapai kondisi titik impas atau BEP. Dan yang ketiga, RC rasio lebih besar daripada 1. Di sini usaha tani tebu layak untuk diusahakan. Untuk rumusnya ada BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi variabel cost per unit. Atau yang kedua yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap per 1 min variabel cost per unit per harga. Adapun kriteria kelayakan usaha untuk BEP meliputi 1. BEP unit dan rupiah lebih kecil dibandingkan hasil produksi dan penerimaan. Usaha tani tebu tidak layak untuk diusahakan. Dan yang kedua, BEP unit dan rupiah lebih besar dari hasil produksi dan penerimaan. Di sini usaha tani tebu layak untuk diusahakan. Kemudian untuk biaya usaha tani. Biaya usaha tani mencakup keseluruhan biaya usaha tani yang dikeluarkan oleh petani untuk satu kali proses produksi budidaya tebu. Komponen biaya usaha tebu meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah komponen biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Dan untuk komponen biaya variabel, jumlahnya tergantung dari aktivitas dan jumlah output produksi. Komponen biaya usaha tani terdapat pada tabel yang sudah tertera.
Untuk biaya usaha tani tebu sebesar Rp25.610.211 merupakan penjumlahan dari biaya tetap senilai Rp9.788.892 dan biaya variabel senilai Rp15.832.315. Komponen biaya tetap terdiri dari biaya sewa lahan dan biaya pajak. Pengeluaran untuk sewa lahan menjadi porsi yang paling besar dikarenakan dari keseluruhan responden terdapat 75 responden yang berstatus sebagai penyewa, sedangkan jumlah petani pemilik penggarap hanya 25% saja. Besarnya sewa lahan antar responden bervariasi tergantung pada letak lahan, tingkat kesuburan tanah, dan ketersediaan akses jalan. Petani menyewa lahan dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya. Biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dan biaya angkut merupakan komponen dari biaya variabel. Pada biaya variabel ini tidak terdapat komponen biaya bibit. Hal ini dikarenakan responden petani yang diamati adalah petani tebu yang membudidayakan tebu dengan sistem kepras. Tebu dipanen dengan memotong atau mengepras 5-15 cm dari permukaan tanah. Batang tebu sisa pemotongan ini kemudian ditanam kembali sehingga petani tidak memerlukan bibit dan lebih menghemat biaya. Sistem kepras ini dapat dilakukan petani maksimal 5 kali. Untuk musim tanam berikutnya, petani harus membeli bibit baru. Biaya tenaga kerja menjadi komponen biaya yang paling tinggi pada biaya variabel, yaitu sebesar Rp11.326.667. Baik petani pemilik penggarap maupun petani penyewa, tidak ada yang menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Seluruh pekerjaan budidaya yang meliputi pengolahan, tanam, pemeliharaan, dan panen seluruhnya menggunakan tenaga kerja luar keluarga dengan sistem borongan. Pupuk yang digunakan ada 2 jenis, yaitu pupuk ZA dan pupuk Ponska. Biaya pupuk Ponska lebih besar daripada pupuk ZA, yaitu sebesar Rp1.380.000. Perbandingan penggunaan pupuk ZA dan Ponska harus sesuai dengan arahan dari petugas penyuluh perkebunan tebu. Selanjutnya adalah analisis penerimaan. Penerimaan diperoleh dari hasil produksi usaha tani dikalikan dengan harga jual. Pada usaha tani tebu, sumber penerimaan petani diperoleh dari hasil penjualan panen tebu dan tetes tebu. Hasil penjualan tebu ditentukan oleh tingkat rendemen dan harga gula. Pada saat harga gula tinggi dan rendemen tebu juga tinggi, akan menguntungkan bagi petani tebu. Berikut adalah komponen penerimaan usaha tani pada tabel berikut. Hasil penerimaan dari tetes tebu merupakan fasilitas yang diberikan kepada petani. Petani mitra akan memperoleh 3 kg tetes tebu untuk setiap 1 KU tebu yang disetorkan ke pabrik. Pada umumnya petani mitra menjual kembali tetes tebu tersebut sehingga memperoleh penghasilan tambahan selain dari hasil penjualan tebu. Terdapat juga beberapa petani yang mengambil sebagian dari perolehan tetes tebu untuk digunakan sebagai pakan ternak. Tetes tebu merupakan limbah atau sisa penggilingan tebu yang masih mempunyai nilai jual dan manfaat. Selain sebagai pakan ternak, tetes tebu juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan vetsin atau penyedap rasa. Tambahan penghasilan dari tetes tebu merupakan kelebihan yang dapat diterima petani mitra bila dibandingkan dengan non-mitra. Setelah ditambahkan penjualan tetes tebu, petani memperoleh penerimaan sebesar Rp40.600.262 per musim tanam. Analisis pendapatan. Pendapatan usaha tani tebu diperoleh dari selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pendapatan usaha tani tebu sebesar Rp14.991.051 per musim tanam. Diketahui bahwa penerimaan total lebih besar dibandingkan dengan biaya total, sehingga petani memperoleh pendapatan. Selain dari hasil penjualan tebu, petani juga memperoleh pemasukan dari hasil penjualan tetes tebu. Kondisi ini menggambarkan bahwa petani memperoleh keuntungan dengan menjadi petani mitra.
Tidak hanya mendapat kemudahan akses kredit dari input usaha tani, petani tebu juga memperoleh bimbingan teknis dan pendampingan dari penyuluh sehingga hasil panen dan rendemen bisa maksimal. Setelah panen, yaitu pada saat penjualan tebu, petani mitra juga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil perolehan dan penjualan tetes tebu. Analisis kelayakan usaha tani. Dilihat dari tabel berikut. Analisis kelayakan usaha tani tebu ditinjau dari dua hal, yaitu berdasarkan RC ratio dan BEP. Diperoleh nilai RC ratio sebesar 1,59. Nilai ini lebih besar dari 1. Hal ini berarti usaha tani tebu petani mitra layak untuk diusahakan. Berdasarkan nilai BEP dapat dilihat dari dua hal, yaitu BEP unit sebesar 44,454,55 kg senilai Rp16.983.416. Nilai BEP dalam unit apabila dibandingkan dengan produksi. Diketahui bahwa produksi sudah melebihi BEP, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha tani tebu layak untuk diusahakan. Demikian juga dengan penerimaan sebesar Rp40.601.262. Nilainya sudah melebihi BEP. Berdasarkan kriteria RC ratio dan BEP, dapat disimpulkan bahwa usaha tani tebu layak untuk diusahakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.